Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Rizky Prasetyo, NPM 190 820 10062. Saya Yolan Salsabila, NPM 1908 20 185. Nama saya Tamariska Warasuci, NPM 19 08201 0036. Nama saya Muhammad Alroy, NPM 1908 2010 025. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan. Apa sih topologi jaringan itu? Nah, sebenarnya topologi jaringan sendiri itu merupakan suatu bentuk atau struktur jaringan yang menghubungkan antar komputer satu dengan komputer lainnya menggunakan media kabel maupun nirkabel. Jadi topologi jaringan itu bisa dibilang adalah struktur atau bentuk jaringan yang saling menghubungkan antar komputer dengan medianya bisa kabel maupun nirkabel itu. Topologi jaringan dibagi menjadi 9 bagian. Saya akan menjelaskan tentang topologi bus. Topologi bus ini bisa dibilang topologi yang cukup sederhana dibanding topologi yang lainnya. Topologi ini biasanya digunakan pada instalasi berbasis fiber optik, kemudian digabungkan menjadi topologi star untuk menghubungkan klien atau node. Topologi bus hanya menggunakan sebuah kabel jenis koaksial di sepanjang node klien, dan pada umumnya ujung kabel koaksial tersebut biasanya diberikan T-konektor sebagai kabel end-to-end. Kelebihan topologi bus meliputi biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah, penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah, serta topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Sedangkan kekurangan dari topologi bus adalah jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer, workstation, atau klien yang lain. Yang kedua, di mana proses sending dan receiving data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan merupakan kekurangan terakhir dari topologi bus. Selanjutnya ada cara kerja dari topologi bus, yaitu ketika komputer mengirim sinyal ke saluran, maka seluruh komputer mendapatkan sinyal tersebut. Lalu, hanya satu komputer yang alamatnya sesuai yang menerima sinyal tersebut. Komputer yang lain hanya membuang sinyal tersebut. Selanjutnya, hanya satu komputer pada suatu saat yang bisa mengirim sinyal. Komputer harus menunggu sampai saluran bebas sebelum mengirim. Ringing adalah efek gelombang balik yang terjadi pada saluran bus ketika gelombang tersebut sampai di akhir saluran. Ringing terjadi karena kabel jaringan merupakan media pasif. Nah, lanjut nih ke topologi yang selanjutnya, yaitu topologi star. Topologi star atau dalam bahasa Indonesianya bintang merupakan salah satu bentuk topologi jaringan yang biasanya menggunakan switch atau hub untuk menghubungkan klien satu dengan klien yang lain. Untuk kelebihan topologi star sendiri adalah nomor satu, apabila salah satu komputer mengalami masalah jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Yang kedua, sifat dari topologi star ini fleksibel. Yang ketiga, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Yang keempat, kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Ya, lanjut kekurangan topologi star, di mana ketika nomor satu, switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Yang kedua, cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Yang ketiga, jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Nah, untuk cara kerja dari topologi star itu, setiap komputer berkomunikasi dengan hub pusat yang akan mengirim kembali pesan kepada semua komputer, broadcast, atau hanya pada komputer tujuan, yaitu switch. Hub pada broadcast bisa aktif atau pasif. Hub aktif atau multiport repeater berfungsi mengulang sinyal yang diterima dan mengirim sinyal tersebut pada semua komputer. Hub pasif
hanya berfungsi sebagai titik sambung dan tidak membutuhkan tenaga listrik untuk menjalankannya. Kita bisa menggunakan beberapa tipe kabel untuk mengimplementasikan jaringan star. Ya, lanjut kita ke slide topologi ring. Ya, topologi ring atau cincin merupakan salah satu topologi jaringan yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dalam suatu rangkaian melingkar, mirip dengan cincin. Biasanya topologi ini hanya menggunakan LAN card untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Ya, lanjut ke kelebihan topologi ring, di mana yang nomor satu, topologi ring ini memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Mudah diimplementasikan, lalu konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Dan biaya untuk topologi ring sendiri ini instalasinya cukup murah. Dan kekurangan dari topologi ring sendiri ini adalah kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Nomor 2, troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Dan nomor 3, jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Dan pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Cara kerjanya sendiri, setiap komputer terhubung dengan komputer berikutnya. Lalu setiap komputer mentransmisi ulang pesan dari komputer sebelumnya ke komputer berikutnya. Pesan singkat mengalir satu arah sepanjang ring dan dikirim bergantian. Hanya komputer yang sedang memegang token yang berhak mengirim pesan pada komputer tujuan. Token diubah dengan menambah alat dan data dan dikirim sepanjang ring. Saya akan menjelaskan tentang topologi mesh. Komponen utama yang biasanya dipakai dalam topologi jaringan mesh ini adalah DXC atau Digital Cross Connect dengan satu atau lebih dari dua sinyal agregat dan tingkat cross connect atau koneksi persilangan yang bermacam pada level sinyal SDH. Topologi jaringan mesh ini menerapkan hubungan antar sentral secara penuh. Banyaknya saluran ini harus disiapkan guna membentuk suatu jaringan topologi mesh, yaitu jumlah sentral dikurangi 1 atau n-1 dengan n adalah jumlah sentralnya. Tingkat kesulitan yang terdapat pada topologi jaringan mesh ini sebanding dengan meningkatnya jumlah sentral yang terpasang. Jadi dapat kita ketahui bahwa di samping kurang ekonomis, juga relatif mahal dalam pengoperasiannya. Kelebihan topologi mesh diantaranya 1. Jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak. Jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau collision. Yang kedua, besar bandwidth yang cukup lebar. Dan yang ketiga, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Topologi mesh juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, yaitu proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit. Dan yang kedua, membutuhkan banyak kabel. Dan yang ketiga, memakan biaya instalasi yang sangat mahal, karena membutuhkan banyak kabel tadi. Untuk membuat topologi mesh, kita membutuhkan beberapa bahan. Yang pertama, yaitu ada node, yaitu peralatan TIK seperti PC, printer, dan lain-lain. Dan yang kedua, ada media transmisi kabel seperti kabel twisted pair, kabel koaksial, dan kabel fiber optik atau yang biasa disebut serat optik. Berikutnya adalah topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer merupakan topologi yang sangat sederhana dikarenakan hanya menggunakan dua buah komputer untuk saling terhubung. Pada topologi ini biasanya menggunakan satu kabel yang menghubungkan antar komputer untuk proses pertukaran data. Topologi ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan topologi peer-to-peer diantaranya 1. Biaya yang dibutuhkan akan sangat murah. Yang kedua, masing-masing komputer dapat berperan sebagai klien maupun server. Dan yang ketiga, instalasi jaringannya cukup mudah. Sedangkan kekurangannya 1. Keamanan pada topologi jenis ini bisa dibilang sangat rentan. Dan yang kedua, sulit dikembangkan. Yang ketiga, sistem keamanan
dikonfigurasi oleh masing-masing penggunanya. Dan yang keempat, troubleshooting jaringan bisa dibilang sangat rumit. Nah, selain kelebihan dan kekurangan yang sudah saya sebutkan, pemanfaatkan topologi peer-to-peer ini tidak perlu spesifikasi yang setara untuk setiap komputernya, jadi bisa menggunakan komputer yang beragam. Lalu, biasanya tidak ada komputer pusat yang dijadikan sentral jaringan. Dan berikutnya, biasanya juga tidak ada kontrol atau kendali terhadap pengaturan keamanan jaringan. Lalu, topologi ini tidak memerlukan operating system khusus seperti untuk server. Dan yang berikutnya, jika ada satu atau lebih komputer yang rusak atau tidak bekerja, komputer lain tetap dapat berfungsi secara normal. Saya akan mempresentasikan mengenai topologi linear dan topologi tree. Nah, saya akan mempresentasikan topologi linear terlebih dahulu. Topologi linear atau yang biasa disebut dengan topologi bus beruntun itu tata letak ini termasuk tata letak umum, di mana satu kabel utama menghubungkan tiap titik sambungan yang dihubungkan dengan penyambung yang disebut dengan penyambung T, dan pada ujungnya harus diakhiri dengan penemanat atau terminator. Penyambung yang digunakan berjenis BNC atau British Naval Connector. Nah, BNC ini bukan kabelnya itu berjenis RG58 atau kabel Spaxi T-Net. Pemasangan dari topologi bus beruntun ini sangat sederhana dan murah, tetapi sebanyaknya hanya dapat terdiri dari 5-7 komputer. Keunggulan dari topologi linear ini yaitu yang pertama, dia membutuhkan sedikit kabel. Lalu yang kedua, tidak memerlukan kendali pusat, dan tata letak pada rangkaian topologi ini bisa dibilang cukup sederhana. Namun kekurangannya adalah dia memiliki kepadatan lalu lintas yang bisa dibilang cukup tinggi. Dan juga yang kedua, keamanan datanya kurang baik. Lalu untuk tipe konektornya sendiri dia ada 4. Yang pertama BNC kabel konektor, yang kedua BNC T-konektor, lalu yang ketiga BNC barrel konektor, dan yang keempat BNC terminator. Yang pertama, BNC kabel konektor ini berfungsi untuk menghubungkan kabel ke T-konektor. Lalu BNC T-konektor itu menghubungkan kabel ke komputer. BNC barrel konektor berfungsi untuk menghubungkan 2 kabel BNC. Lalu yang terakhir BNC terminator ini untuk menandai akhir dari topologi bus beruntun. Lalu yang kedua itu topologi tree atau pohon. Merupakan topologi gabungan antara topologi star dan juga topologi bus. Topologi jaringan ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antar sentral dengan hierarki yang berbeda-beda. Kelebihan topologi tree sendiri, dia susunan datanya terpusat secara hierarki, sehingga hal tersebut membuat manajemen data lebih baik dan lebih mudah. Lalu yang kedua, mudah dikembangkan menjadi jaringan yang lebih luas lagi. Sementara kekurangan dari topologi tree sendiri, dia apabila komputer yang menduduki tingkatan tertinggi mengalami masalah, maka komputer yang terdapat di bawahnya juga bermasalah. Lalu yang kedua, kinerja jaringan pada topologi ini terbilang lambat. Dan yang terakhir, menggunakan banyak kabel, dan kabel terbawah atau backbone merupakan pusat dari teknologi ini. Kali ini saya akan menjelaskan bagian topologi hybrid. Jadi topologi hybrid itu adalah gabungan dari 2 atau lebih topologi yang berbeda. Jadi ketika ada 2 atau lebih topologi yang berbeda tadi bergabung, itu disebut dengan topologi hybrid. Topologi hybrid juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya antara lain dia bersifat fleksibel dan mudah untuk menambahkan koneksi. Nah, sedangkan untuk kekurangannya yaitu adalah biayanya memang lebih mahal, kemudian konfigurasinya juga sulit, dan pengelolaannya juga sulit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara kerja topologi hybrid. Sebagai ilustrasi, kita bayangkan di sebuah perusahaan atau sebuah departemen memiliki 3 bagian yang masing-masingnya memiliki komputer-komputer yang terhubung dengan topologi yang berbeda. Kita anggap saja untuk yang bagian pertama atau komputer A terhubung dengan topologi bus.
Sedangkan untuk komputer yang kedua terhubung dengan topologi star. Dan beberapa komputer juga langsung terhubung ke hub pusat. Nah, apabila jaringan komputer-komputer yang berbeda tadi dengan beberapa komputer yang langsung terhubung dengan hub pusat digabungkan menjadi satu untuk membentuk jaringan yang lebih luas dengan digabungkan menggunakan salah satu topologi saja, maka hal itu disebut dengan topologi hybrid. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang topologi hierarki. Nah, topologi hierarki ini memiliki bentuk yang hampir mirip dengan pohon yang bercabang. Node pada topologi hierarki memiliki tingkat masing-masing. Untuk tingkat yang paling tinggi, letaknya akan berada di paling atas, sedangkan untuk node yang memiliki tingkat paling rendah akan diletakkan di bagian paling bawah. Nah, untuk topologi hierarki ini juga memiliki keunggulan serta kekurangan. Keunggulannya di antara lain yaitu mudah di manajemen dan mudah untuk menjangkau jarak jauh. Nah, untuk kekurangan dari topologi hierarki ini, yang pertama adalah apabila salah satu node saja rusak, maka seluruh proses kerja akan mengalami gangguan juga. Kemudian pada topologi hierarki ini juga membutuhkan lebih banyak kabel, sehingga tersebut juga dapat memicu sering terjadinya collision. Nah, selanjutnya adalah model topologi hierarki terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama adalah lapisan inti dari router high-end dan switch dioptimalkan untuk ketersediaan jaringan dan kinerja. Kemudian yang kedua, lapisan distribusi router dan switch melaksanakan keputusan untuk forwarding. Yang ketiga adalah lapisan akses menghubungkan pengguna melalui hub, bridge, switch, atau router. Terima kasih.